As the master of the Ivory Pagoda, Halo semuanya, balik lagi di video bahasan karakter Cookie Run Kingdom. Di video kali ini, kita akan membahas Mystic Flower Cookie yang meliputi masa lalu, Ivory Pagoda The Domain Imaginaire, hubungannya dengan beast lain, desain dan simbolisme, kit dan kemampuan in-game, dan terakhir, teori para fans. Karena yang dibahas saja banyak, mari kita langsung saja masuk ke videonya. Bayangkan, makhluk yang diciptakan oleh penyihir kuno, tetapi tidak seperti yang lain. Inilah kisah dari Mystic Flower Cookie. Sosok yang tidak pernah benar-benar dipahami, namun ditakuti oleh semua yang mengenalnya. Di antara 5 beast yang diciptakan oleh penyihir kuno, Mystic Flower Cookie yang diciptakan oleh para penyihir bukan sebagai senjata atau penjaga, melainkan sebagai wujud dari Virtue of Volition. Dialah kehendak bebas. Dalam wujud awalnya, ia adalah Saint yang tinggal di Ivory Pagoda yang memiliki tujuan untuk mengabulkan permintaan dari cookie-cookie di seluruh dunia. Namun, segalanya berubah ketika Soul Gem-nya dirampas oleh Dark Cacao. Tanpa Soul Gem, ia kehilangan tujuan. Dan ketika para pengikutnya mulai menjauh, lahirlah sesuatu yang tidak bisa dipulihkan. Apathy, sebuah kekosongan yang tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Tidak seperti beast lain yang berubah karena kemarahan atau keputusasaan, Mystic Flower Cookie tidak berubah. Ia membiarkan dirinya larut dalam ketidakpedulian. Apathy bukan kekuatan aktif, melainkan ketidakhadiran kehendak itu sendiri. Dan dari titik itulah muncullah makhluk yang tidak jahat, tapi juga tidak bisa dibilang baik. Ia menjadi makhluk yang netral, tidak memihak, tidak menyerang, tapi hanya mengamati. Ivory Pagoda bukan hanya tempat tinggal, tapi cerminan dari kondisi batinnya. Dalam cerita, tempat ini diyakini bisa menciptakan ilusi yang menunjukkan keinginan terdalam dari setiap cookie yang masuk. Mystic Flower tidak menciptakan tempat itu untuk menipu, tapi untuk menunjukkan bahwa keinginan pada akhirnya akan menjadi beban. Banyak teori fans menganggap Ivory Pagoda sebagai metafora alam bawah sadar. Dan ketika kita menyadari hal itu, kita paham bahwa ia sebenarnya tinggal di tempat terisolasi bukan karena ia menakutkan, tetapi karena dunia belum siap dengan apa yang ia representasikan. Meskipun tidak aktif dalam konflik, Mystic Flower bukan berarti tidak memiliki hubungan dengan beast lain. Lore resmi menyebutkan, interaksi jarang, namun signifikan. Dengan Eternal Sugar dan Burning Spice, Mystic Flower mewakili sisi netral dari antara dua ekstrim. Menurut para fans, ia sebenarnya adalah keseimbangan filosofis dari para beast. Namun, belum ada bukti valid bahwa ia secara langsung mengawasi dan mengendalikan mereka. Desain dari Mystic Flower Cookie mengusung warna putih abu-abu yang menyimbolkan dari alam bawah sadar, keterasingan, dan kehampaan. Jubahnya mengandung pola kuno dari para penyihir. Lentera kecil yang dibawanya disebut Lantern of Apathy, sumber cahaya yang tetap menyembuhkan meski sang pemilik telah kehilangan kehendaknya alias mati. Dalam bagian ini, kita akan membahas dua versi dari kemampuan Mystic Flower Cookie. Yang pertama, kita akan membahas dari kit in-game. Dan yang kedua, kita akan membahas secara lore-wise. Untuk yang pertama, kita masuk dulu ke kit in-game. Dalam game, Mystic Flower Cookie adalah healing cookie dengan posisi middle. Ia menggunakan skill Chaos untuk menciptakan ilusi di arena. Skill ini tidak mengandalkan damage besar, bahkan tidak ada damage-nya, tetapi lebih ke manipulasi. Ketika ia aktif, formasi musuh bisa jadi kacau dengan cara mengurangi cooldown dan mengurangi attack speed. Ini mencerminkan kekuatannya dalam lore yang akan kita bahas sekarang. Jika kalian bermain Cookie Run Kingdom, kalian pasti sadar dari keempat beast yang telah rilis, Mystic Flower Cookie lah yang paling lemah. Tetapi secara cerita alias lore-wise, Mystic Flower Cookie lah yang terkuat dari kelima beast. Mengapa? Karena dengan hanya membuka matanya, ia mampu membuat cookie yang ia lihat berubah menjadi tepung, menghapus eksistensinya dari Earth Breath yang biasa diumpamakan jika manusia, maka ia berubah menjadi tanah ya. Atau jika perumpamaan gampangnya, ia adalah Thanos tapi versi cookies. I am inevitable.
Dan selain itu, dalam suatu insiden misterius, satu kalimat yang diucapkannya pernah mengguncang realitas dan hampir mengubah seluruh Earthbreed. Kekuatan ini diyakini bukan karena kemarahan, tapi karena kebenaran mutlak yang terlalu berat untuk diterima. Jadi efeknya kayak berantakan banget gitu loh, padahal cuma satu kata-kata tapi hampir satu Earthbreed itu hancur. Dan bukan hanya dengan kata-kata, Mystic Flower Cookie membuktikan kekuatannya lewat kabut putih yang menebal di kerajaan Dark Cacao. Dikenal sebagai Pale Ailment. Penyakit ini mengubah warga, membuat dirinya kembali menjadi tepung, meratapi kebebasan dari adonan hidup mereka. Bahkan sang raja pun tidak luput dari efeknya. Beberapa pasien berkata dengan lirih, "We must become flower, free from this stiff dough." Beberapa teori fans menyebut Mystic Flower adalah manifestasi terakhir dari kehendak para penyihir kuno. Bukan sekedar ciptaan, tapi bagian dari mereka. Meski tidak ada konfirmasi resmi, interpretasi ini muncul karena kemisteriusannya. Teori lain menyebutkan bahwa ia adalah ujian akhir dari para beast. Karena jika terlalu menyeleneh dari netral, jadi terlalu buruk atau berusaha terlalu baik, itu akan dihadapkan dengan ujian di mana ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab gitu. Jadi ya, tapi sebenarnya teori ini pun masih spekulatif, belum masuk ke lore resmi. Jadi ya, anggap ini sebagai referensi cerita dan belum tentu benar. Mystic Flower Cookie bukan pahlawan, bukan penjahat, tapi mungkin ia adalah akhir dari semua cerita, dan mungkin juga awal dari sesuatu yang belum bisa kita pahami. Jika kamu mau tahu tentang lebih banyak cerita-cerita dari karakter-karakter Cookie Run Kingdom, kamu bisa langsung saja subscribe channel gua di channel ini @kuyasans, dan jangan lupa untuk like, share, dan ya kayak tadi, subscribe, karena itu akan mendukung banget ke aku. Video ini makan waktu yang sangat lama buat aku buat. Jadi terima kasih bagi kalian yang telah mendukung aku. Jangan lupa untuk cek video aku yang lainnya. Kalau mau video yang lainnya, ketik mau di bawah. Bye-bye.